Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan, subscribe dan like channel Pesan Pengharapan, dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan mendengar firman-Mu kembali. Sungguh ya Tuhan, bahwa masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami di dalam Tuhan Yesus tidak akan pernah hilang. Itulah kekuatan kami dalam menjalani hidup pada akhir-akhir ini Tuhan. Kami hanya bergantung bersandar kepadamu selama hidup di dunia. Terima kasih, kami serahkan taburan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan yang sangat saya kasihi. Saudara, pesan pengharapan pada kali ini berjudul Bekal Kehidupan. Setiap orang yang akan memulai sesuatu yang baru pasti akan mencari dan menyimpan bekal untuk menjalani hal-hal yang baru dalam hidupnya, saudara. Apapun dan bagaimanapun, dan juga setiap apapun yang kita lakukan, saudara pastikan jangan pernah tidak membawa bekal. Tentu saja dalam kehidupan ini ada bekal yang sangat penting yang akan kita pelajari dalam renungan firman Tuhan di seri Pesan Pengharapan yang ketiga pada kali ini. Mari kita cari jawabannya, apa bekal kehidupan yang sangat penting di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 16 sampai 18. Yesaya pasal 8 ayat 16 sampai 18. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Saudara, saya akan mulai dengan kata Ibrani tentang kata kesaksian dan pengajaran di ayat yang ke-16 itu. Kata kesaksian dan pengajaran dalam bahasa aslinya adalah teudah. Teudah cuma kita temukan 3 kali dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ayat 16 ini lalu turun ke ayat 20, itu juga ada kata teudah, kesaksian atau pengajaran, dan di dalam kitab Rut. Hanya 3 kali muncul di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara, apa arti dari kata teudah atau kesaksian dan pengajaran yang ditulis di ayat 16 itu, bahwa aku harus menyimpan dan memeteraikan. Kesaksian dan pengajaran ini adalah sebuah misteri di dalam benak Yesaya yang ditulis di ayat 16 ini dan disimpan di antara murid-murid Yesaya. Saatnya nanti ketika Yesaya meninggal, baru kitab itu yang sudah digulung rapat dan dimeteraikan itu dibuka, saudara. Dan ketika dibuka, isinya luar biasa. Pesan pengharapan berkaitan dengan pembukaan meterai dan dibukanya gulungan teudah, kesaksian dan pengajaran ini. Apa itu? Kita penasaran, bukan? Dan itu saya simpulkan dalam sebuah tema, yaitu bekal kehidupan. Saudara, yang pertama kita lihat ayat 17, bahwa Yesaya
hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub, terutama dari kerajaan Yehuda yang dimaksudkan di sini. Mulai pasal 7, saudara bertemu dengan seorang tokoh, Raja Yehuda yang waktu itu memerintah, yaitu Raja Ahaz. Raja Ahaz putra baginda Yotam, dan Yotam adalah putra dari baginda Usia, di mana mereka ini keturunan Daud yang memerintah di kerajaan Yehuda pada waktu itu, saudara. Saudara, Tuhan menyembunyikan wajahnya di zaman pemerintahan Ahaz. Karena Ahaz begitu jahat, saudara. Dia bersekutu dengan Asyur, mencari pertolongan untuk menghadapi serbuan kerajaan Aram dan kerajaan Israel di utara. Saudara, ketika terjepit, dia tidak mencari Tuhan, tetapi justru bersekutu dengan Raja Asyur yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan seluruh barang-barang emas dan perak di bait Allah diberikan kepada Raja Asyur sebagai upeti supaya menolong kerajaan Yehuda ketika bertempur melawan dua kerajaan, yaitu Aram dan Israel. Otomatis Tuhan marah dan menyembunyikan wajahnya. Tetapi saudara, ketika situasi tidak menguntungkan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan berbangsa pada waktu itu, saudara, Yesaya berketetapan apa? Dia tetap hendak mengharapkan Tuhan. Saudara, karena itu saya bermaksud bersama dengan keluarga kami untuk membuat seri pesan pengharapan ini, karena pengharapan ini penting, saudara. Apapun sikonnya, apapun situasi yang tidak memungkinkan dalam kehidupan ini, bahkan ketika Tuhan menyembunyikan wajahnya kepada umatnya oleh karena kesalahan dan dosa, tetapi Yesaya tetap akan mengharapkan dia. Itulah bekal kehidupan yang sangat penting yang pertama. Yaitu apa, saudara? Pengharapan. Jangan pernah hilang pengharapanmu, saudara. Karena masa depan sungguh ada dan harapan itu tidak akan hilang dan memang tidak boleh hilang. Karena itu bekal kehidupan yang sangat penting apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan kita. Yang kedua, apa bekal kehidupan yang sangat penting? Jawabannya adalah keluarga, saudara. Ayat 18. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku, Yesaya dan keturunannya, saudara, adalah tanda dan alamat di antara orang Israel. Dari siapa tanda dan alamat itu? Dari Tuhan semesta alam yang pada waktu itu menyembunyikan wajahnya. Tetapi Yesaya yakin bahwa Tuhan tetap diam di Gunung Sion, saudara. Dan Tuhan menempatkan Yesaya dan anak-anaknya, keluarganya menjadi tanda dan alamat. Tanda itu dalam bahasa yang lain adalah sebuah monumen, sebuah tempat yang menunjukkan ciri khas. Itu kata tanda. Artinya dalam bahasa Inggris adalah landmark, saudara. Saudara, ketika kamera stasiun televisi menyorot Monas, berarti presenter akan menceritakan tentang kota Jakarta. Karena Monas adalah landmark dari Jakarta. Tanda bahwa kota Jakarta direpresentasikan di sebuah lokasi yang namanya Monas, saudara. Kata tanda juga bisa berarti mercusuar di tengah laut, di mana kapal-kapal di malam yang gelap mencari satu cahaya yang ada di mercusuar itu. Mercusuar bisa disebut sebagai tanda, pedoman, saudara. Dan kata alamat di antara orang Israel itu wonders, mujizat, keajaiban. Saudara, baru kali ini kita sadar bukan?
bahwa ternyata keluarga kita itu sangat penting. Sebuah landmark dari kerajaan surga di muka bumi ini yang merepresentasikan kerajaan yang luar biasa, Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Itu diwakili oleh keberadaan keluargamu di muka bumi ini, saudara. Dan bukan hanya landmark, bukan hanya tanda dan representasi dari sebuah kerajaan di mana Tuhan berdiam di dalam keluargamu, tetapi juga sebuah wonders, sebuah keajaiban, sebuah mujizat di tengah-tengah dunia ini, itu ada di dalam keluarga kita. Saudara, kita sudah belajar bekal kehidupan, dua macam itu, yaitu yang pertama adalah pengharapan. Dan yang kedua, lihatlah sekelilingmu di rumah tangga saudara masing-masing, itulah bekal kehidupan saudara. Saudara memulai hidup ini dengan keluarga. Dan saudara akan mengakhiri meninggalkan dunia ini juga di tengah-tengah keluargamu. Engkau akan suatu saat pulang ke surga. Keluarga begitu penting. Memulai dan mengakhiri hidup di dunia ini. Pasti kita ada di tengah-tengah keluarga kita. Maka jadikan keluarga kita sebagai tanda dan alamat kerajaan surga di muka bumi ini, dan itulah bekal kehidupan kita yang sangat penting. Mari saudara, kita bina keluarga kita, dan di tengah-tengah keluarga kita ini kita munculkan pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang tidak baik seperti pandemi saat ini, saudara masih punya bekal, yaitu pengharapan dan keluarga. Amin. Tuhan memberkati kita, saudara. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, oh, bagi kami Engkau segalanya. Kami bersyukur, kami punya bekal kehidupan yang sangat penting, bahkan ketika melewati hidup yang sangat berat, yaitu pengharapan. Dan kami bersyukur juga untuk bekal kehidupan yang lain, yang tidak kalah pentingnya dalam hidup kami ini, yaitu keluarga. Di mana keluarga kami masing-masing adalah tanda dan alamat, sebuah landmark, sebuah lokasi yang menunjukkan adanya kerajaan surga di muka bumi ini. Itulah keluarga kami, itulah rumah kami, Tuhan. Terima kasih, begitu luar biasa penghargaan yang sudah Tuhan berikan, dan kehormatan bahwa kami pun sebagai the wonders, keajaiban mujizat dari surga untuk orang-orang di sekitar kami, menjadi terang dan garam. Biarlah keluarga kami menjadi keluarga Kristiani, yang mana orang-orang boleh mencari kerajaan surga itu ternyata ada dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan.
berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati keluarga kami, menyucikan, menguduskan keluarga kami, sehingga melayakkan keluarga kami menjadi miniatur, menjadi representasi kerajaan surga di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Haleluya. Tunggulah pesan pengharapan yang akan datang. Tuhan memberkati.